Halo dokter. Halo Oh, dokter. kedengaran. Ya, halo dokter. Ya. Kedengaran ya? Tuh kelihatan nggak itu Terlihat dokter. slide-nya? Terlihat dokter. Terlihat dokter untuk slide. Terlihat Terlihat dokter. dokter. Oke. Berapa pesertanya nih? Sudah 319 dokter. Oh ya. Oke. So kelihatan ya? Slide show kelihatan ya? Ya. Kelihatan ya? Terlihat dokter. Oke. Ini aja lah. Yuk, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari core block-nya disuruh nyampaikan ini ya. Ya, bicara trauma abdomen. Ya, secara definisi. Let's see waiting from stop. Sorry. Ya, ini abdomen, regio abdomen ya, pembagian regio abdomen ada hipokondrium ya, kita bagi 9 ya, 9 regio abdomen, hipokondrium, gastrium ya, hipokondrium kanan, left hipokondrium, kemudian lumbal, umbilikal ya, kemudian hipogastrium, regio inguinal kanan dan kiri. Yan, ini kecil gimana Yan? Supaya kecil Yan. Ininya kecil, sorry ya. Terlalu besar nih. Iya dok. Mana? Ya, oke. Di sini pinggir. Masih? Ini kali. Hah? Terus ini. Oh ini ntar ya. Di sini pojok sini loh. Cancel dulu lah. Nah. Ini kecil. Kecilin. Tahu. Nah, berubah pula. Enggak. Terlalu cepat, sensitif. Lama kayak gitu tuh. Makanya. Kalau dia besar kali sudah. Kalau slideshow besar juga. Masih ya. Kecilnya mana? Terlalu lebar ya. Emang gini kali dok. Settingannya enggak. Emang gede lah kali dok. Oh gini aja dari sini. Ini. Ya. Sedang ini. Ini masih ada ini bulat-bulat ini. Ini aja nih keluar. Kayak gini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan dokter. Begini aja lah ya. Kelihatan dokter. Oke, ya kita lanjutkan ya. Ya, jadi secara definisi trauma itu suatu keadaan di mana ada kekerasan fisik yang menyebabkan cedera ya. Trauma abdomen itu bisa terjadi kerusakan organ-organ abdomen ya, apakah menyebabkan perdarahan, perforasi visceral dan sepsis, bisa menyebabkan membutuhkan pembedahan sebagai terapi definitifnya.
Oke, nah ini secara epidemiologi dari buku trauma kita lihat dari pediatric trauma registrasi tahun 2000 di Amerika Serikat hampir 8% trauma abdomen, itu 83%-nya trauma tumpul, 50%-nya akibat kecelakaan kendaraan dari yang trauma tumpul. Dari trauma di Amerika Serikat database-nya 2012 trauma abdomen itu 14,8%, ya 23,8% trauma tajam, sisanya adalah trauma tumpul. Sementara di Indonesia tahun 2016 73% trauma tumpul, 27% trauma tajam. Ya. Nah, secara umum definisi trauma tumpul ya yang di abdomen itu trauma abdomen tanpa penetrasi ya kalau trauma tumpul ke rongga peritoneum. Secara umum mekanismenya ada 3, bisa deselerasi, bisa kena crushing ya. Remuk ya, crushing itu bisa kompresi eksternal. Ya, mekanismenya yang deselerasi ada pergerakan pada struktur yang berdekatan antara trauma dengan lokasi benturan. Timbul gaya tarikan yang menyebabkan adanya suatu robekan ya, robekan dari organ-organ dalam abdomen, terutama organ visceral dan pedikal vaskular bisa terjadi. Kemudian secara crushing itu tumbukan atau remukan antara dinding anterior dari abdomen dengan kolumna vertebralis. Ya. Sedangkan kompleks eksternal terjadi adanya suatu objek yang diam, ya pasti ada yang diam, ya, yang misalnya pada mobil tuh sabuk pengaman, kemudian berbentuk dengan kolumna vertebralis, terjadi ruptur atau robeknya rongga-rongga abdomen. Tanda dan gejala nih kita lihat gambarnya ya. Ada nyeri, perdarahan di gastrointestinal, bisa terjadi kalau keterlambatan terjadi hipovolemi, kemudian tenderness ya, tegang, rigid, kaku, ada rebound tenderness, curiga trauma peritoneum, terjadi distensi abdomen ya. Kemudian ada gangguan curiga ada trauma penyerta, bisa trauma toraks, bisa cedera diafragma, ada tanda-tanda krepitasi di regiotoraks, ada konsistensi abdomen yang keras, ya. Nah ini gambar lihat ya, ini tanda-tanda Cullen sign ya di daerah umbilikal. Ya. Kemudian ada Gray Turner sign, itu ada cedera membiru, warna kebiruan di daerah abdomen. Ada tanda seatbelt sign, ya, garis seatbelt dari klavikula sampai ke sias, kan pasangan seatbelt di situ. Oke. Nah ini di seatbelt yang bawah, ya, lap belt marks, ya, kan seatbelt itu ada yang menyilang, ada yang ke horizontal. Ya. Nah ini trauma tumpul. Kita bedakan secara umum dari pemeriksaan fisik, ya, apakah itu ada tanda-tanda peritonitis atau tidak ada. Kalau dia peritonitis, mungkin mandatori kita lakukan laparotomi, ya, kita buka perutnya. Kalau non peritonitis, kita harus curiga dengan pemeriksaan CT scan, ya. Kalau CT scan kita curiga ada cedera organ berongga, ya. Ada nggak cedera organ berongga curiga kita? Ya, kita lakukan tindakan laparotomi. Kalau tidak curiga mungkin ada organ padat. Ya, tadi kita curiganya organ berongga apa organ padat. Nah, kalau dia organ padat, kita curiga lagi. Ya, cedera limpa derajat 4 atau 5, ada cedera pankreas dan sebagainya. Ya, bila ada kita pertimbangkan untuk lakukan tindakan pembedahan. Kalau tidak, masih kita lakukan cairan bebas, cari cairan bebas intraabdominal seperti kita lakukan peritoneal lavasi, ya, DPL. Oke. Nah, ini kalau iya biasanya kita lakukan pertimbangan suatu tindakan pembedahan. Nah, kalau dia tidak, ya, kita lakukan pemeriksaan observasi, vital sign, ya. Vital sign itu tensi, nadi, respirasi, suhu kita
Kemudian kita periksa ulangi labnya kalau memang udah HB-nya rendah, kita periksa lagi HB-nya ya dalam jarak 6 jam ya. Kita lihat ada penurunan tidak ya. Kalau terjadi penurunan 3 kali, mungkin kita lakukan tindakan pertimbangan untuk dilakukan eksplorasi laparotomi. Ya, ada beberapa indikasi kita lakukan laparotomi emergensi. Ya, tentunya tadi dijelaskan di algoritma tadi pasiennya tidak stabil. Ya, kemudian ada cairan ya atau perdarahan di kapum abdomen ya. Bisa kita lakukan dengan pemeriksaan FAST, yaitu USG FAST namanya, yaitu Focus Assessment with Sonography for Trauma ya. Kemudian kita lakukan DPL ya, bila kita tidak ini kita lakukan DPL, yaitu diagnostik peritoneal lavase, kita buka perutnya sedikit. Kita lihat apakah ada cairan atau darah atau feses atau lainnya ya yang menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran atau shock pada penderita trauma. Atau sekaligus kita curiga nih adanya suatu tanda-tanda peritonitis. Jadi indikasi laparotomi atau pembedahan secara emergensi itu 3 hal itu. Nah, beda dengan trauma tajam ya. Tadi trauma tajam di Indonesia suatu trauma abdomen dengan ada penetrasi ya. Ada penetrasi ke rongga peritoneum. Mekanismenya bisa luka tusuk, luka tembak ya. Ya. Bisa disebut dengan kecepatan luka tembak ada kecepatan tinggi, high velocity ya. Kalau kecepatan rendah itu low velocity. Kemudian pada luka tusuk ya, kerusakan organ adalah akibat langsung dari alat-alat penusukan ya. Kemudian luka tembak ya, ini menyebabkan kerusakan organ yang dilalui peluru, tergantung ya. Dan tadi ada high velocity atau low velocity-nya. Kalau high velocity tentunya rusakan akan lebih besar. Kalau low, kerusakannya biasanya ringan. Kemudian organ yang sering terkena pada luka tembak, ya dibanding luka tusuk, lihat lupus. Ya, ini secara epidemiologi usus halus lebih sering 50%, kolon 40%, ya luka tusuk hepar paling sering 40%, usus halus 30%, diafragma 20%. Itu kalau diafragma biasanya luka tusuk dari atas ke bawah. Bisa juga dari bawah ke atas abdomen ke toraks. Nah, gejala-gejalanya tentunya yang ditimbulkan bervariasi. Tergantung dari mekanisme penyebabnya ya. Jarak dari tempat trauma ya. Ya misalnya luka tembak jarak jauh atau organ yang terkena, lokasi trauma dan jumlah pada abdomen dan jumlah luka pada abdomen. Nah, misalnya luka terjadi pada gaster ya, biasanya memberikan rasa peritoneal akibat sifat kimia dari gaster. Biasanya onsetnya cepat kalau gaster yang terkena ya, pada trauma gaster ya. Kemudian kolon biasanya memberikan rangsangan peritoneal yang akibat adanya feses ya. Jadi ada kebocoran di kolon, maka fesesnya keluar terjadi peritonitis. Ya. Bila ini tertangani secara lambat akan terjadi sepsis ya. Kemudian luka tusuk. Nah, ini kalau kita bicara algoritmanya, luka tusuk anterior, ya luka peritoneal shock ya. Kalau ya kita lakukan laparotomi emergensi. Kalau tidak, ya pasien dipulangkan atau eksplorasi luka lokal positif bersama. Nah ini kalau dia luka observasi peritonitis yang tidak stabil, ya ini tidak. Ini algoritma ini yang harus Anda pahami. Nanti Anda sebagai dokter atau GP di dokter umum di UGD melapor ke dokter ahlinya. Nah, indikasi laparotominya luka tembak anterior ya karena tingginya angka cedera intraabdominal, terjadi keseimbangan hemodinamik tidak stabil, peritonitis ya. Kemudian adanya eviscerasi, itu keluar ususnya, luka tusuk keluar ususnya ke dalam luar dari rongga abdomen, keluarnya organ-organ dari dalam abdomen ke luar gitu.
Ya, jadi ususnya itu evaluasi atau omentumnya evaluasi bisa. Pemeriksaan laboratorium, ya ini periksa darah lengkap, ya cek pada perdarahan, kimia serum kalau perlu, fungsi hatinya karena kita melakukan operasi, ya curiga ada suatu cedera pankreas, kita lakukan pemeriksaan amilase. Ya, kalau dia cedera, kita cedera ureter atau cedera organ urogenital, periksalah urinalisanya, kencingnya, ya. Kemudian kalau ada gangguan pernapasan, analisa gas darah. Screening juga, kalau di luar negeri kita lakukan screening obat-obat dan alkohol ini. Tapi kalau di kita jarang sekali. Ya, perlu nggak pemeriksaan CT scan? Ya, CT scan ini terakhir lah. Kalau di daerah kita nggak ada, ya kita CT scan itu terakhir. Tapi ini diagnostik yang tepat sebenarnya kalau kita punya alat CT scan di rumah sakit kita. Ya, tujuannya apa? Memperlihatkan organ mana yang kena. Hepar kah? Ya, adakah cedera gastrointestinal kah? Ada cairan kah bebas di dalam abdomen? Nah, bisa terlihat dengan CT scan. Ini contohnya nih. Ya, ada cedera di hati, hematoma. Oke. Ini juga pemeriksaan radiologi CT scan, trauma tajam, tembus dari sini, lukanya ke sini. Oke. Ini diagnostik peritoneal. Nah, ini bukan untuk Anda, untuk kita ya. Kalau sudah ini kita lakukan, buka perutnya, ambil darahnya. Nah, kalau di UGD, kalau ada trauma, kamu harus periksanya ABCD. RW, cek dulu RW-nya. Clear? Kalau bagus, bagus. Kalau tidak clear, lihat B-nya, breathing-nya, napasnya. Bagus tidak primary survey-nya? Kalau nggak bagus, curiga. Mungkin ada trauma toraksnya, ada lain-lain. Tapi baru masuk ke C. Kalau ini clear, circulating. Ya. Apakah ada shock, perdarahan dari abdomen, baru disability. Nah, ini semua secara simultan. Bukan periksa A sendiri, B sendiri, tidak ya. Kemudian nanti di ATLS kamu selesai. Bisa. Secondary survey dilakukan saat pasien stabil, kita lakukan head to toe. Bisa ya. Kemudian tertiary survey dilakukan pada dalam 24 jam pertama untuk memeriksa kembali cedera di abdomen. Nah, ini cedera limpa, ya, limpanya di splenectomy. Ya. Nah, kita harus pemeriksaan fisiknya. Apakah tanda-tandanya ruptur limpa? Kemudian pemeriksaan penunjang dilihat dengan ronsen aja kelihatan adanya ruptur limpa, biasanya terdapat penurunan hematokrit, hemoglobin, dan sering terdapat leukositosis. Foto polos, adanya gambaran patah tulang mungkin, ya sebelah kiri tulang iga, peninggian diafragma bisa. Ya, banyak sekali kalau abdomen ini ada, ya ada limpa, ada hepar, nah, ya semua nanti difokuskan terhadap vas. Ya, CT scan, ya ini tanda-tanda cedera limpa, lihat ini gambaran CT scan seperti ini, ya. Oke, ini asosiasi dari trauma terhadap trauma limpa, ya ada 5 grade. Ya, grade 4 dan grade 5 kita bisa lakukan biasanya splenectomy. 1, 2, 3 kita lakukan dengan observasi atau lakukan splenorapi. Ya, ini contohnya. Ya, grade 1, grade 2, grade. Ya, ini bisa dilihat dengan CT scan atau dengan setelah CT scan nggak ada, kita lakukan operasi. Kelihatan. Ini algoritmanya. Ya, kapan kita lakukan tindakan, kapan kita lakukan observasi, tata laksana operatif konservatif, pertolongan evaluasi kita lakukan bagaimana, apa tindakan awal yang kamu lakukan? Evaluasi tadi, primary survey, ya, evaluasi terhadap saluran napas, kemudian RW tadi, ya saluran napas, baru sirkulasi.
Ya, ini ada tekniknya, ini kerjaan kami, kerjaan dokter bedah ya. Anda hanya menyarankan saja. Nah, ini cedera hepar, tadi Lien, hepar pada trauma. Ya, heparnya dibagi, hepar itu ada 2 lobus. Ya. Dan setiap lobus, jadi hepar secara keseluruhan dibagi berapa segmen. Makanya operasinya nanti adalah di daerah mana cederanya. Apakah di segmen 8, ada apa di sana, ada segmen 6, ada segmen 5, dan seterusnya. Ya. Apakah dia di segmen 5? Di segmen 5 dari hepar itu tergantung gallbladder, ada vesica vilea. Nah, nanti kita evaluasi di sana. Nah, sama seperti limpa tadi, grading trauma hepar juga. Kalau limpa tadi 5, kalau hepar ini 6, ya gradingnya. Maka kapan kita lakukan hepatektomi segmental, kapan kita lakukan sesionektomi, nah ini udah ada. Ya. Tapi biasanya kalau 1, 2, 3 kita lakukan observasi. Ini gambaran CT scan-nya, grade 1 udah lengkap nih ya, grade 1, grade 2 CT scan-nya seperti ini. Ya, liver injury grade 3, liver injury grade 4, ya. Diagnosis sama, ya. Penilaian klinis yang ditunjang dengan pemeriksaan berulang. Kalau perlu kita lakukan tindakan segera laparotomi. Oke, pemeriksaan laboratorium sama, tentunya kadar Hb yang penting, hematokrit, leukosit dan sebagainya. Ya, sama seperti limpa tadi. Kalau kita masih curiga, diagnostik peritoneal fase, ya. Bila kita tidak punya peralatan USG dan lain sebagainya, ya kalau ada kita USG dulu. Kalau lebih bagus kita CT scan. Ini USG gambarannya. Kalau cedera hati, ya tata laksananya tadi tergantung dari grade. Ya ini teknik, kalau ini nggak perlu Anda ketahui, manajemen operasi kita bisa packing, ya, bisa kita manuver, peringal manuver, ya. Tujuannya adalah untuk melihat aliran darah sebelah mana yang akan kita lakukan tindakan hepatoterapi atau kita lakukan hepatektomi. Oke, ini tata laksananya nggak perlu Anda tahu. Nah, kemudian gasteroannya banyak nih trauma abdomen. Gaster sampai sama ya secara umum gaster, usus, ya duodenum, kolon, ya. Nah, cuma gaster nih punya cairan yang sangat korosif, ya, menyebabkan terjadi ruptur yang diakibatkan peningkatan akut pada tekanan intraluminal. Ya, cedera pada gaster sering, ya, sering terjadi peritonitis. Jadi kita curiga pertama di situ. Ya, bagaimana pendekatan untuk memperbaiki cedera gaster? Ya, ya tentunya diagnostik yang tepat. Ya biasanya ada ya kita lakukan ya. Perlu nggak sampai gastrektomi? Bisa terjadi kalau robekan besar, ya. Sampai robekan besar. Kalau hanya hematom, luka sisik kita perbaikin luka cedera lambungnya saja. Tapi kalau sampai transeksi kita lakukan gastrektomi. Mereka juga cedera duodenum. Ya ini gambaran CT scan-nya, ya. Karena duodenum itu organnya retroperitoneal, ya. Dan di situ ada cairan pankreas, ya, ada cairan gol empedu, ya, bilirubin dan sebagainya. Ini dilihat bisa ini. Ya, cedera duodenum kalau kita punya peralatan endoskopi bisa kita lihat. Ya.
Oke. Nah, ini cedera pankreas ya. Biasanya terjadi sehubungan dengan cedera pada duodenum. Kamu bisa lihat CT scan-nya di sini. Nah, ya, identifikasi cedera pankreas dapat dengan pencitraan ya. Bisa kita lakukan 3 dimensi dengan kontras IV. Nah, ini habis duodenum kita lihat cedera hulus, ini trauma ya. Nah, ini terjadi robekan di mesoilium ya. Ya, kemudian terjadi nekrosis sekitarnya karena perdarahan ke iliumnya tidak ada. Nah, ini gambarnya ya. Ya. Ya, semua yang saya sampilkan ini dengan CT scan ya. Nah, bagaimana diagnostiknya? Cara mengevaluasi trauma tumpul ya hampir sama ya. Ultrasonografi, diagnostik, TPL sama ya. Jadi secara umum kita sama cedera itu. CT scan ya. Atau kita bisa juga sekarang kalau kita punya peralatan kita diagnostik laparoskopi ya untuk meringankan cederanya. Kalau hanya hematom aja kita bisa lakukan drainage ya. Nah, ini cedera usus halus ya berdasarkan American Association ya, laserasi grade 5 ya. Transeksi, kalau dia udah transeksi ususnya harus kita akan reseksi ususnya. Tapi kalau cuma hematom saja tanpa laserasi, itu ada laserasi cedera ringan kurang lebih hanya kita repair saja. Ini contohnya cedera usus besar, kolon ya, biasa perforasi. Ini cedera tembak luka pelurunya. Biasa usus besar. Oke. Nah, bagaimana? Ya, ini sudah sama usus halus, kolon, berdasarkan American Association Trauma kita bagi juga sama ya, contusio, hematom, laserasi dan ya. Kapan kita lakukan operasi, kapan kita observasi ya. Nah, ini Nah, kita kadang-kadang lakukan pada cedera usus bisa kita lakukan diversi ya, pengalihan fungsi daripada usus, jadi dia tidak buang pada seperti biasanya, jadi dibuat kolostomi atau ileostomi tergantung cederanya ya, berat ringannya. Nah, ini cedera pembuluh darah di dalam abdomen bisa terjadi juga, jadi ya, luka tusuk bisa disertai abdomen. Luka tusuk, usus, tembus, kena cedera pembuluh darah juga di abdomen. Nah, ini teknik saja, kamu nggak perlu tahu. Ada kita buka cara metox ya, cuttle brush, cover manuver. Nah, ini zona cedera di abdomen. Kita lihat ada zona 1, zona 2, zona 3 ya. Zona 1 apa aja perlu dieksplorasi. Zona 2 bagaimana? Ya. Maka kita lihat cedera traumanya. Nih ya, bisa dilakukan laparotomi, bisa dilakukan penjahitan.
Nah, zona 2 apa? Nah, sebagian besar isinya di situ ginjal, ya. Kemudian kalau dia terlihat besar, kita lakukan eksplorasi, keluar nggak darahnya. Zona 3, nah ini ya di bawahnya tuh sangat sulit ya, rumit ini karena ada pelvis di dalamnya, bisa fraktur pelvis itunya, cederanya, penyertanya, bisa robekan usus, bisa robekan pembuluh darah. Kemudian nah ini di dalam abdomen ada juga urogenital, nanti dokter yang urologi yang bicara nih. Ya. Nah, kita secara umum kita lihat apakah ada cedera, taunya itu adanya gross hematuri, lihat urinnya. Ya. Entah cedera pada kandung kemih, lihat dengan sitogram. Ya tentunya bisa dengan CT scan. Umumnya fraktur tulang pelvis, ya. Ada hematom, urinnya ya keluar darah atau cara kasat mata gross hematuri. Oke. Nah, ini algoritmanya. Ya, kalau kita lakukan kateterisasi, kita lihat apa indikasi kita pasang kateter. Ini sudah ada. Kalau cedera uretra, ada beberapa indikasinya, ini baca nih. Ya. Body discharge. Ya, ini cedera uretra, ya. Kontraindikasi untuk pemasangan kateter. Ya. Ini algoritmanya, kapan kita lakukan pemeriksaan, kapan kita lakukan operasi, ya, kapan kita pasang kateter, kapan kita lakukan pemeriksaan urinalisa, ya. Kalau terjadi trauma uretra, ya, penyebabnya apa dulu? Tumpul atau tajam? Kalau tumpul, bisa kita lakukan sistostomi suprapubik, ya. Kemudian ini sama algoritmanya, ini tadi pada uretra ya. Ureter tadi ya. Ini trauma uretra. Nanti ada khusus dokternya. Kemudian cedera ginjal juga ada ya. Ya. Biasanya kita pakai juga dengan asosiasi trauma, itu ada 5 grade juga. Oh banyak nih ya, materinya banyak banget. Ya ini ada algoritmanya semua ya, kita bisa pelajari. Nah, kapan onset cairan dikatakan menjadi hipertensi yang paling cepat ya? Berdasarkan ini asam lambung, feses, cairan biliar, urin, ya, dan darah. Ada waktunya. Oke. Ada yang ditanya? Ada yang ditanyakan? Sepertinya Sepertinya sudah sangat cukup. jelas, dokter. Oke. Ya, nanti bahannya saya kasih ke dokter kornya ya. Baik, dokter. Oke. Ini gambarnya sudah lengkap ya. Ya, yang penting adalah ABCD-nya ya, primary survei-nya Anda harus ketahui. Ya.
Ya, saya kira cukup ya. Ini lengkap. Nanti saya berikan ke ininya, ketuanya. Kirim email aja. Ya. Ini berapa orang semua dah? Halo? Iya dokter, untuk sekarang izin menjawab dokter, untuk sekarang 308 orang dokter. Oh, ya. Dari? Dari Dari? 327 dokter. Ini Berapa? sekarang 311. Dari 327 dokter. Dari tadi hilang-hilangan dokter. Maksudnya Oh ya, hilang, ada sinyal ya. hilang, ada Sinyal. masuk. Iya, Oh, iya ya. dokter, sinyal dokter. Di sini juga susah sinyalnya, hilang-hilang juga.